Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Ya baik-baik saja harapan saya. Salam buat keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Ole Romani dipastikan atau secara resmi dipinang oleh eh, Oxford United, klub yang berada di divisi Championship ya di Inggris. Kepastian itu kemarin ketika Ole harus menjalani tes kesehatan atau tim medis sana sudah bergerak untuk mengecek kesiapan dari Ole Romani untuk bisa bergabung dengan Oxford, dan akhirnya dia diterima. Dan hari ini ya itu kabar terakhir, info bahwa dia akan diumumkan secara resmi oleh pihak manajemen Oxford. Ya, pelatih Gary Rowett juga menyambut baik kedatangan dari Ole Romani yang datang dari FC Utrecht ini, pemain 24 tahun yang juga sedang digadang-gadang akan menjadi salah satu pemain yang akan diambil sumpah pada bulan Februari yang akan datang atau menjelang pertandingan melawan Australia di Sydney, karena dia dibutuhkan di lini depan Indonesia. Itu sudah pasti Ole akan memperkuat Oxford dan dia akan bersaing di sana dengan salah satu striker di Oxford itu Matt Harris. Matt Harris ini pemain dari Wales yang selalu mendapat tempat di Oxford. Oxford melakukan hal yang bagus ya di 3 pertandingan terakhir yang mereka tidak kalah. Setelah terakhir mereka kalah dari Leeds United, bahkan secara back to back mereka bisa menang. Terakhir dari Millwall, sebelumnya dari Plymouth mereka bisa menang, dan mereka ada di papan tengah saat ini, dan diharapkan masuk ke tahun baru 2025 dengan Ole Romani datang, maka komposisi di lini depan semakin kuat. Ya, dia memang meminta untuk bisa dimainkan oleh Rowett dalam setiap pertandingan, tapi harus bersaing dengan Matt Harris. Namun saya pikir Ole bisa melakukan yang terbaik ketika dia datang ke Oxford. Nah di Utrecht dia memang kurang sekarang mendapat tempat, apalagi dengan Miliano Jonathans, salah satu juga pemain yang digadang-gadang akan diambil di Indonesia, itu masuk dari Vitesse. Dan di sana juga ada Noah Ohio, David Min yang menjadi striker di Utrecht. Ini yang membuat Ole itu seakan kalah bersaing di sana, yang hanya masuk mungkin sampai di babak kedua karena ada pemain-pemain Adrian Black juga yang diandalkan di Utrecht. Jadi ada 3 pemain yang bersaing sebelum ada Miliano Jonathans yang masuk, sehingga Ole berpikir dia harus hengkang dan dia memilih Oxford yang tadinya ada Leeds United ya yang digadang-gadang ingin mengambil Ole Romani ini, tapi akhirnya dia berlabuh di klub Oxford United, dan Ole akan fokus di sana bersama dengan Oxford. Semoga Ole bisa mendapat tempat dan menunjukkan ya, kebolehan dia ya, sehingga dia terus dipakai di lini depan. Walaupun dia, saya bilang tadi, akan bersaing dengan Matt Harris, tapi itu sebuah tantangan bagi Ole Romani ya. Dan kita akan tunggu nantinya bagaimana kiprah Ole setelah dia resmi diambil, dan konon dia itu dibayar sekitar 2 juta pound ya. 2 juta pound itu mungkin sekitar 33,6 miliar yang digelontorkan ke Ole, dan mungkin pihak klubnya dia juga akan mendapatkan ini. Karena memang bagi Ole memilih untuk datang ke Oxford suatu pilihan yang saya pikir oke kan. Karena dalam waktu dekat juga Utrecht, tempat klubnya Ole sebelumnya ini, sedang mengincar pemain depan dari Borussia Dortmund. Mungkin mereka akan meminjamkan ini ya, mantan pemain Utrecht juga di antara 2015 dan 2017, Sebastian Haller, pemain yang berpengalaman, pernah menjadi top skor di Ajax juga ya, sebelum dia bepergian bermain di Eintracht Frankfurt, dia ke West Ham United, dan Sebastian Haller ini ada di Dortmund saat ini. Dan kalau Sebastian Haller datang ya, memang lini depan akan menjadi milik bagi Sebastian Haller di sana ya. Walaupun saya bilang masih ada David Min, pemain asal Belanda yang ada di posisi striker di Utrecht. Jadi saya pikir ini pilihan yang tepat bagi Ole Romani, karena dia harus bisa mendapatkan jam bermain yang bagus ya. Ketika dia juga sedang berpikir sekarang untuk masuk ke tim nasional Indonesia dalam persiapan nantinya mengarungi 4 laga sisa timnas di grup C pra Piala Dunia Zona Asia, di mana kita akan menghadapi
Australia pada tanggal 20 Maret dan 25 menghadapi Bahrain, sebelum di tanggal 5 atau 6 menghadapi Cina, dan terakhir tanggal 11 kita menuju ke Jepang untuk berhadapan dengan Jepang. Harapan dari semua pencinta sepak bola Indonesia bahwa timnas ini bisa lolos paling tidak ke putaran keempat. Kalau kita bisa menempati posisi ketiga dan posisi keempat, ya syukur-syukur kita bisa masuk langsung lolos di bawah Jepang. Dengan catatan kita tentunya harus bisa menang melawan Australia. Tidak mudah memang, tapi dalam sepak bola itu bisa terjadi. Atau kita imbang saja melawan Australia, peluang untuk bisa menempati posisi kedua itu terbuka. Tapi perlu perjuangan memang untuk timnas kita dalam pertarungan di 4 laga sisa di Piala Dunia grup C ini. Tapi kita akan lebih bagus lagi kalau kita dengan ada Ole ya di depan. Karena melawan Australia pasti kita tahu bersama tidak ada Ragnar. Tapi kalau Ole ada di sana, Ole akan bermain di sana bersama dengan Rafael Struijk di depan, dibantu oleh Marcelino Ferdinand tentunya. Karena selain Ragnar yang akumulasi kartu, kita juga kehilangan Justin Hubner di jantung pertahanan dengan kartu merah melawan Arab. Tapi tidak mengapa, karena posisi belakang itu banyak. Ya, kita masih punya Rizky Ridho, masih punya Jai Itses, ada Mes Hilgers, ada Jordi yang bisa bermain di sana, jadi ada Kevin Dix. Jadi pilihan di posisi belakang itu banyak, kecuali depan memang kita sangat kehilangan dengan Ragnar tidak bisa bermain. Makanya Ole harus cepat-cepat diambil sumpah, diproses. Nantinya setelah masa reses di DPR RI selesai, Ole akan maju ke sana, dan kita berharap bahwa dia sudah tersedia seperti yang dijanjikan oleh Ketua Umum, bahwa melawan Australia akan dimaksimalkan, dia bisa tampil di lini depan kita. Oke, sampai di sini saya berbicara dengan Ole Romani yang sudah resmi berada di Oxford United, sudah menjalani tes kesehatan dan akan diperkenalkan hari ini sebelum dia memakai kostum Oxford. Apakah dia akan memakai dengan kostum nomor 77 seperti di Utrecht, kita akan nantikan bersama teman-teman. Dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.